perkenalkan, nama saya Masya Gabriel, NIM 2405024 dari jurusan Teknologi Informatika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi mengenai sistem pengendalian manajemen umumnya mencakup beberapa hal penting yang perlu dijelaskan agar audiens memahami konsep, manfaat, dan penerapan SPM dalam organisasi atau perusahaan. 1. Memberikan pemahaman tentang konsep SPM. 2. Menjelaskan fungsi dan tujuan SPM. 3. Menunjukkan manfaat SPM bagi organisasi. 4. Mengidentifikasi jenis-jenis sistem pengendalian manajemen. 5. Menjelaskan proses penerapan SPM dalam organisasi. Struktur pengendalian manajemen. Pusat biaya, cost center. Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola biaya, tetapi tidak menghasilkan pendapatan atau keuntungan langsung. Contoh, Departemen Administrasi, Departemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan Departemen Pemeliharaan. 2. Pusat pendapatan adalah unit yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan, tetapi tidak mengelola biaya atau laba secara keseluruhan. Contoh, Departemen Penjualan, Divisi Pemasaran. Ketiga, pusat laba, profit center. Pusat laba adalah unit yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sekaligus mengendalikan biaya, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap laba organisasi. Contoh, definisi produk atau layanan tertentu yang memiliki pendapatan dan biaya sendiri. Keempat, pusat investment center. Pusat investasi adalah unit yang tidak hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, tetapi juga atas pengelolaan aset dan investasi. Contoh, divisi atau anak perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan aset dan keputusan investasi, misalnya divisi yang mengelola pabrik atau cabang di luar negeri. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen adalah langkah-langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 1. Penyusunan program. Penyusunan program adalah tahap awal dari proses pengendalian manajemen. Pada tahap ini, manajemen merencanakan kegiatan atau program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, penyusunan anggaran. Tahap berikutnya adalah penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang diharapkan selama periode tertentu. Ketiga, pelaksanaan dalam pengukuran. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program dan pengukuran kinerja. Pada tahap ini, manajer dan tim menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
serta memonitor kinerja secara terus-menerus. Keempat, pelaporan dan analisis. Pengendalian manajemen adalah pelaporan dan analisis. Setelah pelaksanaan dan pengukuran dilakukan, hasil dilaporkan kepada manajemen. Pelaporan ini berisi informasi tentang kinerja, baik yang sesuai rencana maupun mengalami penyimpangan. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi. Contoh penerapan pengendalian manajemen pada perusahaan retail. 1. Penyusunan program. Misalkan sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan di kuartal berikutnya. 2. Penyusunan anggaran. Setelah program ditetapkan, manajemen perusahaan retail menyusun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. 3. Pelaksanaan dan pengukuran. Setelah anggaran disetujui, perusahaan melaksanakan program yang telah disusun. Keempat, pelaporan dan analisis. Setelah pelaksanaan dan pengukuran, manajer harus melaporkan hasil kinerja kepada pimpinan perusahaan. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen adalah rangkaian proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen berfokus pada pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan korektif ketika ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Kesimpulan utama dari sistem pengendalian manajemen. 1. Rencana yang jelas dan terukur. 2. Pemantauan kinerja. Ketiga, analisis dan tindakan korektif. Keempat, pentingnya evaluasi dan umpan balik. Rekomendasi untuk membangun komunikasi yang efektif. Membangun saluran komunikasi yang jelas, fasilitas komunikasi dua arah, gunakan teknologi yang tepat, pelatihan keterampilan komunikasi. Rekomendasi untuk membangun sistem pengendalian yang efisien. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Implementasikan sistem pengukuran kinerja yang tepat. Penerapan teknologi untuk monitoring dan pelaporan. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya.